Teman-teman pasti sudah nggak asing lagi kan dengan pemuda satu ini? Ya, dia adalah Ghazali, sosok pemuda yang pernah viral di awal tahun 2022. Ia viral karena berhasil mendapatkan miliaran rupiah loh dari hasil jual NFT foto selfie-nya selama 5 tahun. Jadi sebenarnya NFT itu apa ya? Penasaran? So, buat kalian semua yang penasaran, nonton video aku dari awal sampai akhir ya. Karena selama 7 menit ke depan kita akan membahas mengenai hukum jual beli NFT dalam Islam. Video ini dibuat bersumber pada jurnal ilmiah yakni Jurnal As-Sabiqun, Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini dengan judul Pandangan Islam Terhadap NFT di Era Digital, volume 4 nomor 1 tahun 2022, karya Hisni Fajrussalam dan kawan-kawan. Akuarium punya si Kusina. Assalamualaikum Inna. Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Penyiar Muda Islam bareng aku Syafiatul Amalah. NFT adalah singkatan dari non-fungible token, yakni token digital yang ditautkan ke sistem besar bernama blockchain. Dengan kata lain, sebenarnya NFT itu sendiri tidak jauh berbeda dengan beberapa aset mata uang kripto. Hanya saja NFT tidak bisa dipertukarkan, akan tetapi bisa diperjualbelikan. Nah, saat ini secara umum NFT digunakan untuk membeli dan menjual karya seni digital. Yang dibeli di sini adalah NFT-nya sebagai tanda kepemilikan atas suatu karya seni. Selain karya seni, masih ada banyak bentuk NFT lainnya yang bisa diperjualbelikan. Bentuknya bisa berbeda-beda sesuai dengan barang apa yang mau disematkan NFT-nya. Bisa barang koleksi atau bahkan objek fisik. NFT biasanya digunakan untuk membeli dan menjual karya seni digital yang dapat berbentuk GIF, tweet, kartu perdagangan virtual, gambar objek fisik, skin video game, real estate virtual. NFT secara harfiah adalah token yang tidak sepadan. Dalam sudut pandang ekonomi disebut sebagai aset yang fungible. Nah, aset fungible sendiri adalah sesuatu yang dapat didefinisikan dengan unit seperti halnya uang, uang kertas atau uang koin. Sebagai contoh, kita memiliki satu lembar uang pecahan 1000, maka kita bisa menukarkannya dengan 2 koin 500 dan lainnya sama persis. Maka uang tersebut disebut sebagai aset yang fungible. Sedangkan item yang dikatakan non-fungible yakni item yang tidak mungkin ditukar dengan hal yang lainnya karena nilainya bersifat unik. Contohnya seperti item lukisan, di mana entitas tersendiri tidak mungkin dipecah menjadi setengahnya dan memiliki nilai setengah dari yang dipecah tadi. Sehingga pada dunia nyata, maka item tersebut tidak akan bisa diduplikasikan atau dibagi dan hanya akan menjadi satu objek tersendiri. Dengan adanya NFT, suatu karya atau objek digital dapat dibuat tokennya. Token tersebut berfungsi sebagai bukti kepemilikan yang sah. Bedanya pada objek non-digital umumnya. Bukti kepemilikan tersebut dalam bentuk tercetak dan dapat dipegang. Sedangkan token pada NFT adalah berupa kode-kode dalam bentuk digital yang disebut sebagai smart contract. Smart contract tersebut disimpan dan diproteksi pada jaringan blockchain pada platform khusus NFT, salah satunya Ethereum. Anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia MUI, Oni Syahroni, menjelaskan tuntutan umum seputar non-fungible token atau NFT menurut syariat Islam. NFT yaitu sebuah aset digital yang mewakili objek dunia nyata seperti contoh karya seni, musik, foto, video, dan lain sebagainya. NFT tidak bisa dijadikan sebagai alat tukar, akan tetapi bisa dijual belikan seperti aset fisik. Menurut Oni, terdapat beberapa tuntutan yang dapat dijadikan sebagai pijakan dalam transaksi NFT. Yakni yang pertama, memastikan bahwa NFT dijadikan bukti kepemilikan yang sah. Kemudian yang kedua, tahap penjualan NFT harus jelas dan disepakati. Kemudian yang ketiga, memastikan ada aset digital yang menjadi underlying asset. Terjadi perpindahan real NFT dan alat bayarnya. Kemudian yang keempat, yakni hak dan kewajiban antara pihak jelas.
terjamin memitigasi resiko serta terhindar dari penyalahgunaan transaksi seperti untuk maksiat, menzalimi, atau merugikan. Pendapat ulama salaf dan khalaf, mayoritas ulama mazhab Syafi'i dan Maliki dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaat adalah harga berharga, sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara'. Kata Oni dikutip Konsultasi Syariah Republika Jumat tanggal 21 bulan 1 tahun 2022. Keputusan Komisi Fatwa MUI menyebutkan, hukum kekayaan intelektual dipandang sebagai hak kekayaan yang dilindungi oleh hukum, sebagaimana kekayaan ini tidak bertentangan dengan hukum. Salah satu muqaddah atau tujuan setiap perjanjian yang disepakati artinya perpindahan kepemilikan. Pembeli mempunyai NFT atau barang, penjual memiliki uang kripto sesuai kesepakatan. Ketentuan jual beli dalam syariah seperti barang alat bayar yang berwujud halal, jelas, bisa diserah terima, serta peruntukannya halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Nah, itu tadi video penjelasan mengenai hukum jual beli NFT dalam Islam. So, buat kalian semua, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and share video ini agar channel ini berkembang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.